Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Dwi Putri dengan NIM 2211050091 dari kelas 7 IPIIC. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah Desain Pengembangan Web berupa pembuatan sebuah website mulai dari perencanaan, desain, coding, pengujian, hingga website berhasil online atau hosting. Nah, sebelum masuk ke proses pembuatannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu website apa yang saya buat. Website ini bernama Litera Kids, yaitu perpustakaan dan literasi digital untuk anak-anak. Website ini memiliki beberapa halaman utama seperti beranda, tentang, katalog buku, edukasi, dan kontak. Navigasi dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh anak-anak maupun orang tua. Nah, di sini kita harus menyiapkan sebuah folder. Saya membuat di sini folder dengan nama Wulan Dwi Putri. Nah, di sini saya juga menambahkan folder lainnya. Di sini saya membuat folder CSS, lalu folder satu lagi untuk folder JavaScript. Setelah itu, di sini saya menambahkan elemen lainnya seperti video, buku, gambar, dan lain-lain. Nah, untuk buat codingannya, langsung saya buka Visual Studio Code, open folder. Nah, pilih file folder yang kita bikin tadi. Select folder. Nah, di sini sudah muncul folder-folder yang kita buat sebelumnya. Di sini saya tambahkan folder index.html. Nah, untuk membuat codingannya, di sini saya sudah menyediakan codingannya di Notepad++. Jadi tinggal copy saja. Nah, sudah. Halaman indeks ini merupakan file yang berfungsi sebagai halaman utama website yang pertama kali dilihat oleh pengguna. Di dalam file ini terdapat struktur dasar HTML, header, navigasi, dan konten pengantar website. Kode ini berfungsi untuk menentukan bahwa dokumen menggunakan HTML5 dan bahasa utama website adalah bahasa Indonesia. Lanjut ke bagian header, yaitu berfungsi untuk menampilkan logo website dan menu navigasi utama agar pengguna dapat berpindah-pindah halaman dengan mudah. Selanjutnya, file index akan dibuka dengan browser, maka akan menunjukkan hasil yang biasa saja seperti ini, karena belum adanya CSS dan JavaScript. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan CSS. Sini kita buat file baru dulu, yaitu style CSS. Nah, foldernya sudah ada, kita kopikan codingan yang sudah dibuat ke file CSS tadi. File style CSS berfungsi untuk mengatur tampilan visual website agar konsisten di semua halaman. Dan kita lanjut ke file JavaScript, tambahkan. Nah, di sini saya sudah mengkopikan codingannya. Lalu kita tes di halaman browser. Nah, maka akan muncul halaman indeks dengan style CSS dan JavaScript-nya. Lalu kita akan mencoba membuka halaman tentang. Nah, berkas tidak ditemukan karena belum ditautkan ke halaman tentangnya. Dan kita akan menambahkan halaman file baru, yaitu file tentang .html. Lalu, sama seperti tadi, kopikan codingan yang sudah dibuat.
File tentang HTML ini berfungsi untuk menjelaskan latar belakang, tujuan, dan konsep website Litera Kids. Struktur HTML yang digunakan sama seperti indeks, agar tampilan dan navigasi tetap konsisten di semua halaman. Halaman tentang akan terhubung ke indeks dengan menggunakan rumus Ahrefs tadi. Selanjutnya kita coba lihat di browser, jangan lupa di refresh. Nah, maka halaman tentang sudah bisa terbuka. Dan untuk katalog belum bisa terbuka karena belum ditautkan. Lakukan di sini saya akan menambahkan beberapa file dulu, seperti file katalog, baca, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya akan kopikan codingan yang bagian edukasi. File edukasi berfungsi untuk menampilkan konten edukasi tambahan seperti informasi literasi dan tips membaca. Halaman ini mendukung tujuan website agar media pembelajaran. Selanjutnya halaman kontak, sama kopikan codingan yang sudah dibikin. Halaman kontak ini digunakan untuk menampilkan informasi kontak atau form sederhana agar pengguna dapat menghubungi pengelola website. Lalu di sini saya lanjutkan ke file baca. Kopikan. File baca ini berfungsi sebagai halaman membaca buku secara digital. Halaman ini menampilkan isi buku agar pengguna dapat membaca dengan nyaman. Selanjutnya, bagian katalog, yaitu digunakan untuk menampilkan daftar buku yang tersedia dalam bentuk katalog. Nah, sudah selesai, kita coba lihat previewnya. Jangan lupa di refresh. Nah, maka semua navigasi yang ada di atas ini bisa kita klik tanpa adanya error lagi. Bukunya juga bisa dibaca. Dan semua halaman juga berfungsi dengan baik. Setelah web kita berhasil dibuat, lalu web ini akan kita hosting dengan menggunakan GitHub. Dan pelengkapnya yaitu Vercel. Pada GitHub, klik New File. Lalu di sini untuk repository name-nya, saya pilih Litera Kids. Lalu jangan lupa aktifkan redeem-nya. Create repository. Add file. Nah, di sini saya akan drag file yang sudah saya sediakan tadi. Choose all file. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Scroll ke bagian bawah. Lalu akan klik Command Change. Tunggu. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, lalu buka Vercel, pilih yang paling atas, klik Add News, Project. Nah, di sini sudah ada file yang kita bikin tadi, repositorinya, lalu import. Nah, di sini kita project name-nya saya ubah, tambahkan karakter khusus. Lalu klik deploy.
Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka web kita sudah terhosting dan bisa diakses secara online, baik itu melalui komputer, laptop, maupun HP. Nah, selanjutnya ini tampilan jika dibuka melalui HP. Sekian presentasi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.